Beralih berita kedua, ini menyoroti tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Meskipun rumor ini sudah sempat menguat begitu ya beberapa bulan lalu, namun tampaknya semakin kesini semakin jelas ya tanda-tandanya. Setidaknya ini terlihat dalam sikap Prabowo ya terhadap pembangunan IKN. Tersebar kabar begitu ya bahwa Prabowo ini ogah-ogahan begitu ya untuk pindah ke IKN. Ini setidaknya diberitakan oleh bocor halus Tempo ini ya, yang mengaku mendapat informasi tersebut dari elit di Gerindra ya. Dan bahkan Prabowo menyuruh Gibran saja yang pindah di IKN. Ini menarik ya. Meskipun hal ini langsung dikonter oleh Prabowo langsung ya dalam wawancara dengan Al Jazeera ini ya baru-baru ini. Prabowo baru saja ya Prabowo dalam wawancara tersebut menegaskan ya tetap mendukung pembangunan IKN dan akan melanjutkan IKN. Namun ya semua tahu ya bahwa apa yang tampak di layar dan di balik layar itu bisa saja sangat berbeda ya. Setidaknya ini kalau kita lihat secara logika begitu ya, memang pembangunan IKN ini bisa dikatakan tidak masuk akal ya, apalagi jika Prabowo sudah mempunyai program unggulan atau programnya sendiri, yaitu makan siang gratis yang juga akan memakan biaya besar pastinya ya. Diprediksi sampai ratusan triliun, 100 sampai 200 triliun untuk tahun pertama makan siang gratis. Sementara untuk pembangunan IKN ini bisa sampai 500 triliun dan saat ini sudah hampir 100 triliun ini ya untuk membangun IKN ini, dan itu dananya dari APBN. Bisa dibayangkan jika terus menggunakan dana APBN karena investornya tidak kunjung datang begitu ya. Jika terus menggunakan APBN maka tentu saja akan boncos ini APBN-nya dan Prabowo tidak bisa melaksanakan program-programnya ya. Selain itu memang masalah polemik soal IKN ini dengan Prabowo dan Gibran ini sudah tampak sejak beberapa waktu lalu ya, setidaknya sejak pembahasan RUU DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Di situ dalam draft sebelumnya dikatakan, bisa-bisanya ini memang aneh ya, dalam draft RUU DKJ daerah khusus Jakarta itu disebutkan bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek ya, karena kan DKI sudah tidak ada diganti daerah khusus Jakarta, maka akan ada Dewan Aglomerasi se-Jabodetabek ini yang memimpin dalam draft tersebut adalah wakil presiden. Ini aneh ya, karena kan sudah jelas wakil presiden itu seharusnya tidak mengemban tugas-tugas strategis, hanya sebagai wakil dari presiden. Tapi ini aneh, draftnya itu berbunyi seperti itu dan ini sempat dibahas ramai. Tapi untungnya tampaknya ini sudah terjadi tarik-menarik dan draft itu dibatalkan dan bunyinya diganti bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek DKJ nanti dipilih langsung oleh presiden. Jadi ini bisa dibayangkan ya, jika hal ini tidak dikoreksi, dibiarkan lolos, bisa-bisa saja ya, bisa terjadi nanti pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek itu adalah wakil presiden, artinya nanti Gibran berkantor di Jakarta dan menjadi pemimpin Jabodetabek, Dewan Aglomerasinya, sementara Prabowo-nya tergusur ke IKN dan jauh di sana istana presidennya. Nah ini mungkin yang menjadi selanjutnya isu bahwa justru Prabowo minta ya Gibran aja yang tinggal di IKN, saya tetap di Jakarta. Begitu setidaknya kabar yang tersiar ya di balik layarnya ini ya. Dan ini memang ramai dibahas di internet karena yang ogah untuk pindah ke IKN sebenarnya dikabarkan ini bukan Prabowo saja, karena DPR juga terlihat ogah-ogahan untuk pindah ke IKN. Ini sudah terlihat ya di balik DPR ya, bahwa ada usulan ini ya oleh wakil ketua Balek yaitu Ahmad Baidowi yang mengatakan agar Jakarta ini diusulkan menjadi daerah parlemen atau daerah legislatif saja, sehingga semua kegiatan pusatnya itu tetap di Jakarta, sehingga kantor DPR dan anggota dewan tetap di Senayan, begitu usulannya. Dan sepertinya usulan ini akan disetujui. Itu artinya DPR juga nggak mau pindah ke IKN ya. Dan hal ini sudah direspon oleh pemerintah melalui Kemendagri yang mengatakan seharusnya ya DPR pindah
ke IKN menemani pemerintah ya, satu kesatuan begitu dengan pemerintah di IKN. Jadi ini menjadi polemik sendiri, IKN-nya, pembangunan IKN-nya sudah menjadi polemik. Kemudian yang mau pindah ke sana pun ini banyak yang gak mau tampaknya ya, disuruh pindah ke IKN. Padahal di era masa kampanye, Prabowo berkali-kali menegaskan mendukung IKN, akan melanjutkan IKN begitu ya. Tapi tentu saja lain dulu, lain sekarang. Sekarang Prabowo sudah gak butuh Jokowi lagi begitu ya, nggak butuh dukungan Jokowi lagi seperti dulu karena sudah menang, dan apalagi nanti kalau sudah dilantik, artinya semua tergantung di tangan Prabowo ya. Dan ini tidak harus lagi tampaknya Prabowo mengiyakan saja apa kemauan Jokowi. Nah, apakah itu yang akan terjadi nanti ya, karena saat ini tampaknya Prabowo belum mau vulgar ya, masih di Al Jazeera setidaknya tadi mengatakan akan mendukung IKN. Nah, ini kita tunggu saja waktunya setelah dilantik nanti dan setelah Jokowi tidak berkuasa, itu semua akan berubah. Ini diprediksi ya, akan seperti itu, akan semua berubah. Pertama, Prabowo sudah tidak akan tergantung lagi dengan Jokowi ya. Yang kedua, Prabowo juga akan menganggap ya, pastinya secara logika ini Gibran akan menjadi rival politiknya ya, karena Gibran bisa suatu saat nanti akan digadang-gadang menjadi presiden ya, sehingga Prabowo akan menganggap ini tentu sebagai ancaman Gibran ini ya. Dan yang ketiga ini juga menarik, prediksi ini prediksi saya ya, saya membayangkan ya gimana ini batin Prabowo ya ketika Pilpres kemarin ya, ketika berpasangan dengan Gibran dan mengetahui bagaimana trik-trik kecurangan ya dilakukan. Mungkin ya yang ada di benak Prabowo, oh gini ya lu dulu nyurangin gue. Jadi ya tentunya ini tidak menimbulkan suatu chemistry yang baik sebenarnya antara Prabowo dan Gibran ya, karena justru praktek-praktek kecurangan yang dilakukan ini akan memberi persepsi buruk kepada Prabowo bahwa suatu saat itu juga akan menimpa dia, bahkan sudah menimpa dia pada pemilu sebelumnya, dan akan menganggap Gibran sebagai rival politik ya. Dan selanjutnya juga secara hitung-hitungan Prabowo ini tidak menguntungkan begitu ya untuk terus bergabung atau terus bersatu dengan Gibran dan Jokowi ya. Bahkan tersiar kabar ini ya, Prabowo lebih memilih bersatu atau merapat dengan PDIP atau Bu Mega ya. Karena secara sejarah memang hubungan Prabowo dan Megawati ini sudah chemistry-nya terbangun sudah cukup lama ya. Bahkan tidak bisa dihilangkan jasa Taufik Kemas ini almarhum ya, atas kepulangan Prabowo ke tanah air. Kita tahu ketika terjadi kerusuhan Mei tahun 98, Prabowo ini mengungsi atau mengamankan diri ke Yordania karena Raja Yordan adalah sahabatnya ketika sekolah di Inggris ya, di sana. Dan kemudian Taufik Kemas adalah sosok yang paling berperan ya, yang berjuang untuk kepulangnya kembali Prabowo ke tanah air dan berkiprah kembali di ranah politik ya, sehingga memang ini hubungannya sudah tidak bisa dihapus begitu saja ya dengan PDIP atau Megawati. Sehingga ketika tersiar kabar itu menurut saya sangat mungkin ya bahwa Prabowo justru akan memilih merapat dengan PDIP. Dan kabarnya lagi nih ya bahwa PDIP mau merapat dengan Prabowo dengan syarat Gibran tidak diberi peran yang strategis ya. Dan ini masuk akal, pilihan yang masuk akal menurut saya bagi Prabowo karena PDIP ini adalah partai besar. Sementara Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi sudah bukan siapa-siapa ya, karena nggak punya partai ya. Sementara PSI kita tahu sendiri, potret suara PSI adalah potret pengaruh Jokowi sebenarnya, nggak terlalu besar ya, sehingga ya Gerindra, PDIP itulah yang justru berperan dalam Pilpres kemarin. Nah ini yang mungkin menjadi pertimbangan bagi Prabowo bahwa sebenarnya setelah Jokowi tidak berkuasa lagi dan dirinya dilantik menjadi presiden, maka nggak butuh-butuh banget dengan Jokowi ya. Apalagi Jokowi sudah tidak bisa lagi memainkan perannya atau strateginya untuk main ancam lagi ketika dia sudah tidak menjadi presiden. Sudah nggak bisa lagi mengancam menjarakan si A, menjarakan si B, bongkar aib si A, si B, si C, karena semua akan di bawah kendali
Prabowo jika Prabowo menjadi presiden. Nah, ini mungkin potret kedepannya justru tidak